Jadi pertama saya mau sampaikan surat panggilan. Surat panggilan KPK nomor 3838 memanggil Pak Hasto sebagai saksi. Saksi terkait perkara apa? Perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan tersangka Harun Masiku. Sebagai warga negara yang baik, tunduk patuh terhadap hukum, beliau hadir. Jam 10 kurang kami sudah ada di lobi. Masuk Pak Hasto. Di luar itu ada dibawa stafnya bernama Kusnadi. Kusnadi ini sering mendampingi karena untuk membantu membawa tas atau peralatan beliau. Dari awal kami sudah bilang, Pak Kusnadi ya dekat-dekat kami, gak usah kemana-mana. Pada waktu itu kami bertiga, saya lalu dua pengacara yang lain memberikan keterangan pers. Tiba-tiba ya setelah selesai kita lihat Pak Kusnadi udah nggak ada, Bang Karni. Kami baru tahu ya setelah itu beberapa jam karena kami telepon HP-nya nggak ngangkat. Setelah peristiwa itu selesai pemeriksaan baru Pak Kusnadi cerita. Berdasarkan ceritanya pada saat tadi di lobi di luar gedung KPK ada seorang penyidik pakai masker dan bertopi. Bilang kepada Pak Kusnadi, Mas dipanggil Pak Hasto. Sebagai staf tentu nurut. Jadi didampingi oleh penyidik ini ke lantai 2. Di lantai 2 semua apa yang dibawa diminta. Ya, kalau bahasanya kalau bukan penyidik dirampas ini namanya. Baru bertemu Pak Hasto kaget. Kok kamu ada di sini? Nah, itu tadi dia cerita bahwa katanya dipanggil Pak Hasto. Pak Hasto marah. Kok begini caranya? Kok saya diperlakukan begini? Kok staf saya yang nggak ada kaitan dan atau nggak ada panggilan, ya juga turut diambil barang-barangnya, termasuk yang tadi disampaikan rekan pengacara, ada ATM-nya isi 700.000. Ya, kalau itu buat anak sekolah kan bahaya, Pak. Kalau itu buat dapur kan bahaya caranya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini menjadi pertanyaan. Ya. Karena panggilannya itu sebagai saksi perkara suap yang dilakukan oleh 2 orang dan bahkan 3 orang sudah putus. Dalam putusan pengadilan 28 Mei 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri, semua saksi, semua barang bukti, semua alat bukti sudah diajukan di muka persidangan. Dan tidak ada kaitannya. Itu putusan yang kaitannya dengan terdakwa Saiful Bahri. Ada satu lagi putusan kasasi nomor 1857 Juni 2021 atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Itu pun juga sudah diperiksa. Pak Hasto pun juga sudah diperiksa. Alat bukti dan barang bukti sudah di muka persidangan. Tidak ada kaitannya kasus suap dengan Harun Masiku. Lalu muncul isu bahwa Pak Hasto katanya menghalang-halangi penyidikan atau penuntutan atau pengadilan. Nah, kalau itu memang masalahnya, panggilannya sebagai saksi terkait dugaan perkara pasal 21 dong. Jangan perkara suap. Maka kalau ada orang bilang Pak Hasto ditarget, wajar. Kenapa wajar? Pak Harun Masiku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang itu Januari 2020. Kalau ada yang bertanya keberadaan di mana Harun Masiku,
Yang harus diperiksa penyidik. Kerja betul nggak? Benar nggak cari? Itu dong. Tapi jangan panggil orang lalu menyita barang. Jadi kalau ada yang bilang biasa, kita kadang ngomong karena kita nggak diperlakukan begitu. Bukan anak, bukan keluarga. Coba bapak ibu ya pernah nggak tahu menau ya barangnya diambil, mau nggak? Kita ya saya mau bilang begini, apa itu penyitaan? Ya, kalau kita lihat hukum acaranya dan KPK juga harus ikut hukum acaranya. Itu baca pasal 8 ayat 1 junto pasal 75 ayat 1. Ya, apa tujuan penyitaan? Tujuan penyitaan adalah untuk pembuktian. Pertanyaannya, yang kemarin itu pembuktian apa? Untuk apa? Ya. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa Pak Hasso ditarget, saya yakin betul. Udah 4 tahun kok kalau pakai pasal 21. Kalau pakai pasal suap, pasal 5, pasal 13, udah disidang, Pak. Malah udah bebas orangnya. Nah, pertanyaannya, kenapa timbul bersamaan dengan pemanggilan Pak Hasso di Polda? Saya juga yang dampingi. Kenapa baru sekarang? Jadi, Pak, pengalaman saya sebagai advokat, kalau orang itu buron atau lari, cuma 2 penjelasannya. Nggak bisa ditangkap atau sengaja nggak ditangkap. Ahli banyak, fasilitas banyak, alat canggih. Jadi kalau terkait buron, terkait melari. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan yang membahas mengenai tentang terbongkarnya skenario KPK mau menghabiskan Hasto, Sekjen PDIP, Fatra bongkar. Nah teman-teman, kita akan membahas mengenai tentang cuplikan tersebut, dan kita akan membacakan beberapa komentar dan pola pikir beberapa masyarakat mengenai tentang permasalahan tersebut. Habis uang rakyat untuk gaji KPK kalau kerjanya seperti ini. KPK kayak kriminal, nipu-nipu dan rampas dari seorang Kusnadi. Orang kecil yang tak berdaya dan tak tahu apa-apa, uangnya pun disita. Dalam persidangan nyata Blok Medan, sampai sekarang KPK tidak pernah diperiksa. Apabila serius ingin memberantas koruptor, KPK jangan tebang pilih. Sebaiknya pecat pegawai KPK pilihan Mulyono yang diangkat sebelum Presiden terpilih, Jenderal Haji Prabowo Subianto, dilantik. Kenapa ngomong demikian? Karena nilai HK, nilai jutaan, sedang gaji semua KPK miliaran, dan itu pun dari uangnya rakyat. KPK takut sama Mulyono, nggak berani usus Blok Medan dan lain-lain yang kasusnya lebih besar. Bongkar terus keburukan, suarakan terus kebenaran rakyat, mendukung kebenaran merdeka, merdeka, merdeka PDIP. Pejabat menteri yang paling lama coba diaudit, bahkan pejabat tinggi harus diaudit. Jangan Hasto saja yang diuber-uber, muak rakyat mendengarkan. Rakyat bosan mendengarkannya. Badan-badan hukum KPK sudah setting mantan presiden. KPK nggak berbobot, bubarkan aja KPK yang berpolitik. Kami rakyat nggak butuh KPK yang nggak berbobot. KPK malah sibuk berpolitik, prioritas kasus-kasus yang gawat mendesak menyebar, judi online, PSN, tambang, mafia hukum, pajak, dan OCCRP. Jika cara penyidikannya seperti itu, layak lembaga KPK dibubarkan saja. Yang terasa adalah KPK sudah dijadikan alat politik. Penjelasan begitu luar biasa dan lawannya angguk-angguk tapi hatinya busuk. KPK usut korupsi di Kalimantan Tengah oleh gubernur dan kroninya. Jangan ungkap kasus-kasus recehan seperti kasus Hasto. Bubarkan KPK, Komisi Perlindungan Keluarga Mulyono, ganti dengan KPK yang baru, Komisi Pemberantasan Korupsi. Daripada KPK nggak ada guna, tolong dibubarkan saja biar nggak ngerusak duit rakyat. KPK, Komisi Pesanan Penguasa.
Terdahulu ganti saja para pejabat KPK pilihan dari mantan Presiden Jokowi dan bubarkan saja KPK yang tidak ada fungsinya buat NKRI. Sebaiknya KPK yang ada saat ini diganti semua karena masih pilihan Jokowi, jadi semua tergantung perintahnya Jokowi. Mungkin KPK tutup mata tutup telinga banyak hujatan dari rakyat dan tidak direspon sama sekali. Yang korupsi besar-besaran ditanya sekarang melempeng yang banyak merugikan negara. Kasus Pak Hasto itu cuman kerjaan Mulyono, harus masuk sengaja nggak ditangkap sama KPK, cuman buat kerjaan KPK sama Mulyono. Kalau PDIP mau mengadakan sesuatu, kasus harus masuk dibuka. Lalu cari-cari incar kader PDIP, yang diincar cuman Pak Hasto karena KPK yang dilantik Mulyono, tapi Pak Hasto lebih cerdas dari taktiknya Mulyono. Copot KPK yang kerjanya modal sekarang tidak bisa kerja menangani korupsi pejabat-pejabat negara yang merugikan uang negara yang besar. Seharusnya korupsi kecil-kecil tak usah diurus, yang besar-besar di atas 10 miliar baru diurus. Seandainya ada indikasi begini, jadi hukum Indonesia hukum titipan bangsa, juga KPK bubarkan saja. Kami yang pajak untuk gaji mereka kerjanya begitu. KPK kerja bukan untuk memberantas korupsi, tapi kerja untuk kepentingan penguasa. KPK kalau nggak bisa kerja profesional, sebaiknya bubarkan saja. Sudah rusak hukum di negeri ini. Saya sudah muak melihat cara-cara penegakan hukum di KPK. KPK semakin tidak berdaya memberantas korupsi, sebaiknya dibubarkan saja. Karena tidak bisa memberantas korupsi, kelasnya kelas kakap. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.